Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya baca supaya nggak habis waktunya saya pakai. Nanti Pak Hani bingung dia lanjutin apa. Nah, saya bersyukur pertama-tama kepada Tuhan. Kedua untuk para pelayan-pelayan, para full timer, orang-orang yang mencintai saya, jemaat yang terus berdoa untuk saya. Selama setahun, hampir setahun ya, saya kadang-kadang bisa ibadah, kadang-kadang saya nggak ibadah, karena saya masih dalam pengobatan. Ya, yang saya ingin ceritakan kepada saudara, bahwa kalau saya masih hari ini masih harus mengalami pengobatan, tapi saya sengaja diberi waktu untuk menyaksikan tentang indahnya perjalanan saya bersama Tuhan Yesus sepanjang tahun ini. Kami adalah hamba Tuhan, kami sangat mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Kami banyak mengajar, kami mengembalakan jemaat-jemaat, kami mengajari, mendoakan, membimbing jemaat untuk mengiring Yesus. Tetapi kami masih jauh dari sempurna. Maka tahun ini kami diizinkan oleh Tuhan untuk di-upgrade oleh Tuhan sendiri. Untuk punya pengalaman pribadi lebih lagi dengan Tuhan. Kenapa saya katakan pengalaman pribadi dengan Tuhan? Saya itu jarang berdiri di mimbar. Tetapi kesukaan saya sebelum saya sakit itu ada di menara doa. Dan kelihatannya sahabat-sahabat saya ada di sebelah kiri. Mereka yang selalu bersama kami. Dan saya selalu mengajar mereka. Yuk, hari-hari ini hidup kita itu harus sama seperti Kristus hidup. Kita jangan aja baca firman dan kita lupakan. Tetapi kalau kita belajar firman Tuhan itu, untuk kita praktekkan dalam hidup kita. Nah, itulah yang selalu saya ajarkan kepada teman-teman doa saya. Saya bilang, satu kerinduan saya bisa berkata suatu saat, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalam aku. Itu memang tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Kita hidup harus berbagi, kita harus punya seperti karakter Kristus. Itu kita bisa lakukan pada saat kita yang dikatakan Pak Niko hari-hari ini, kita banyak sembahyang, sembah Yesus. Jadi waktu saya bulan-bulan pertama mengalami sakit itu, saya banyak berdoa, saya katakan, Tuhan, apa yang kau inginkan aku lagi lebih? Dan Tuhan cuma bilang, masuk hadirat Tuhan. Masuk hadirat Tuhan. Berjumpa dengan aku secara pribadi. Dan di situ saya merasakan betapa dahsyatnya Tuhan itu. Tuhan itu luar biasa. Nah, kita sebagai umat Kristen, kita semua harus sampai level itu. Kita harus bertumbuh, jadi bukan apa kata orang, tetapi apa kata Tuhan. Kita mengenal Tuhan Yesus itu. Sehingga kita bisa merasakan waktu kita mengalami pergumulan dalam hidup kita. Kita tidak katakan kata orang. Tetapi kita mengalami sesuatu yang hidup. Dan itu saya alami dalam hidup saya. Saya ambil ayat dalam Ayub. Ayub adalah orang benar yang diakui Tuhan dan berbakti kepada Tuhan. Setelah melewati kelas sama Ayub mengakui, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah itu juga yang saya ngalami terakhir waktu saya sakit ini. Saya benar-benar merasakan betapa dahsyatnya Tuhan. Jadi firman Tuhan juga Daud adalah orang yang sudah diurapi Tuhan. Harus masuk pendidikan padang gurun berapa tahun? 13 tahun Bapak Ibu sekalian. Hanya untuk
di-upgrade untuk pengenalan dia akan Tuhan. Banyak saudara yang mendoakan saya, mungkin sampai hari ini tidak terlalu tahu apa yang Tuhan izinkan saya jalani sepanjang tahun ini. Tapi saya hanya mau katakan bahwa sepanjang tahun ini kami benar-benar berjalan dalam lembah-lembah maut yang sangat gelap dan menakutkan. Tetapi di sanalah saya benar-benar mengalami Mazmur 23, tongkat dan gada Tuhan. Itulah selalu menghibur kami. Tongkatnya yang mengarahkan kaki kami kemana harus melangkah, dan gadahnya menghalau roh-roh maut yang berusaha untuk menerkam kami. Beberapa kali saya mengalami kondisi tiba-tiba kritis. Tapi disitulah saya melihat bagaimana Yesus Sang Immanuel itu, Tuhan yang Maha Tahu dan berdaulat, mengendalikan segala sesuatu. Sebenarnya kapan dan di mana serangan kritis itu bisa saja terjadi, tetapi semua itu harus tunduk pada otoritas Sang Immanuel, yaitu Dia izinkan justru pada saat saya sedang berada di depan dokter. Saya lagi check up, tiba-tiba saya kolaps, tekanan darah saya tinggal 90/30, dan karena di klinik saya langsung dibawa lari ke rumah sakit. Semua seizin Tuhan. Kalau saya di tempat lain pasti saya udah pulang. Tetapi kenapa saya mau katakan semua seizin Tuhan, sehingga saya nggak mati. Jadi hidup mati kita itu di tangan Tuhan. Oleh sebab itu saya mau katakan, mungkin kita hanya datang sekali kalau Natalan. Ayo kita bangkit. Ke depan kenalilah Tuhan Yesus itu. Dia yang luar biasa. Dia bukan dikenal di luar kepala, umpamanya kita baca, oh iya kata orang. Tetapi kita kenali benar-benar. Sehingga kita tahu apapun yang terjadi dalam hidup kita, seizin Tuhan. Kalau enggak saya udah selesai. Saya sudah seperti orang yang biasanya tiba-tiba serangan, sudah buang air, sudah buang kotoran, biasa udah koma kan biasanya. Tapi saya bisa ditolong. Karena siapa? Otoritas Tuhan Yesus. Belum waktunya Tuhan untuk panggil saya pulang. Bukan itu aja saudara-saudara. Sebenarnya kami waktu mengalami itu, pengobatan yang saya jalani ini tidak murah. Jadi dalam hal sakit penyakit, pengobatannya juga kami bermasalah karena sangat mahal yang jujurnya kami tidak sanggup. Tetapi saya mau bersaksi bahwa firman-Nya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Benar-benar ini yang terjadi dalam hidup saya. Saya sempat waktu itu, saya di depan klinik, saya katakan Pak Hani, yang udahlah yang kita pulang. Saya katakan, udah selesai, kita nggak punya uang lagi. Saya katakan gitu. Sampai saat itu saya telepon anak saya waktu itu. Saya bilang, Dek, satu-satunya yang bisa dijual mobilku, karena mobilku tuh masih baru. Itulah yang bisa bayar gitu loh, pengobatan saya. Baru berapa menit apa 2 menit saya katakan gitu, dan kami udah telepon ke Batam. Tiba-tiba itu ada email, ada WA masuk. Itu ada dana yang tersedia di rekening suami saya yang cukup untuk kami bayar. Makanya saya katakan, kenali Allahmu. Kalau Tuhan izinkan sesuatu dalam hidupmu, Dia punya rencana. Dia hidup. Tetapi bukan kita hanya minta kesembuhan-kesembuhan. Hidup kita ini di tangan Tuhan. Kapan kita mau pulang, itu kehendak Tuhan kan. Kita gak usah takut kita kapan mau pulang.
Jadi sepanjang perjalanan ini kadang-kadang saya kesakitan. Saya kadang-kadang, Tuhan aku nggak kuat, aku nggak sanggup. Tapi banyak teman-teman yang kuatkan. Ayo semangat lagi Ibu, semangat, yes semangat. Bukan mengeluh, tidak, saya tetap bersyukur, tetapi saya diem. Roh Kudus mengatakan kepada saya, jangan takut, karena Dia hanya akan mengizinkan sesuatu terjadi di tempat di mana pertolongan dan jalan keluar sudah menanti di sana. Melalui semua ini saya semakin mengenal siapa Allahku dan benar-benar hidup Bapa yang bertanggung jawab untuk anak-anaknya. Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang penuh kasih sayang dan tidak pernah ingin menyakiti kita. Dia hanya izinkan kita mengenal Dia dengan benar. Untuk yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Dan sebab hanya orang yang mengenal Tuhan yang mengenal mengapa Allah mengizinkan iblis menjamah Ayub. Yang supaya setiap pencobaan yang dirancang iblis untuk menjatuhkan kita, Allah itu akan mengubah menjadi ujian untuk kita naik kelas. Orang-orang Yahudi yang ikut Yesus tanpa mengenal pribadinya. Hanya karena berjumpa dengan roti. Kalau saudara rajin baca firman di Perjanjian Lama, mereka kan hanya seperti peminta-minta. Butuh roti, nggak dikasih, mengeluh, ngomel. Biar kita sebagai anak Tuhan, kita tidak lakukan itu lagi. Tapi kita mengenal Dia seperti yang saya alami dalam hidup saya. Tapi pengikut Yesus yang mengenal pribadi Yesus akan berjumpa dengan Sang Kasih dan berkata, tapi siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Dalam Roma 8 ayat 35. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah itu yang selalu saya kumandangkan. Dan pada saat saya sakit, saya pikir saya sudah mau selesai. Ternyata Tuhan izinkan lewati semua dan saya makin mengenal siapa Allahku yang dahsyat itu. Suatu kesalahpahaman kita terhadap Allah karena kita ikut Yesus itu tanpa mengenal pribadinya. Salah satu kesalahpahaman kita datang kepada Yesus untuk mendapatkan solusi. Setelah itu kita tinggalkan Dia. Sebab kebenaran adalah kita ikut Yesus karena Dia adalah solusi itu sendiri. Maka kita akan terus bersama Dia sampai selamanya. Kita datang kepada Yesus untuk waktu kita perlu kesembuhan. Setelah itu kita tinggalkan Dia. Sebab kebenarannya adalah kita ikut Yesus karena Dia lebih dari sekedar kesembuhan. Dia adalah kehidupan, maka kita tidak akan meninggalkan Dia. Di waktu sehat, di waktu sakit, di waktu kita kekurangan, di waktu kita punya masalah, Dia adalah jaminan kehidupan bagi kita di bumi dan di surga. Oleh sebab itu, sekian dulu saya sampaikan. Terima kasih untuk semua yang terus berdoa dan terus menopang sampai Tuhan katakan semua selesai. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus berkati.